Sel tikus itu nggak ada buktinya sama sekali. Bahkan saya lihat selnya seperti apa. Terus ada video bahkan yang mengatakan bahwa Jessica itu tidak mau dipindah selnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek Corbuzier dinilai blunder dalam kasus Jessica yang menyatakan soal Jessica di sel tikus. Ya, pernyataan Derek Corbuzier tentang Jessica Wongso enggan dipindah dari sel tikus. Psikopat dia. Kalau orang normal pasti udah gila di situ. Dan ini blunder kemana-mana. I have no idea. Did you put it there? No, of course not. Jessica Wongso telah menjalani hukuman selama 7 tahun. Pengacara Jessica, yaitu Otto Hasibuan, sempat mengatakan jika ia sangat prihatin dengan kliennya lantaran ditaruh di sel tikus. Otto menjelaskan jika keadaan Jessica semakin memburuk lantaran sel tersebut sempit. Nah, untuk diketahui, sel yang disebut sel tikus itu oleh Otto Hasibuan itu adalah yang digunakan untuk menghukum narapidana yang membahayakan. Lalu, setelahnya, Deddy Corbuzier mengungkap fakta baru soal sel tikus yang sering disebut oleh Otto Hasibuan itu. Dalam videonya, dia mengatakan jika sel yang disebut oleh Otto Hasibuan sel tikus itu, dia berani mengatakan kalau itu bukanlah sel tikus, karena dia memiliki bukti, bahkan bukti video, yang menyatakan kalau sel yang dihuni oleh Jessica itu bukan sel tikus. Sel tikus itu nggak ada buktinya sama sekali. Bahkan saya lihat selnya seperti apa. Terus ada video bahkan yang mengatakan bahwa Jessica itu tidak mau dipindah selnya. Nanti kita putar di belakang. Kita tetap nggak mau tuh. Kenapa? Ini bisa menawarkan sebenarnya kan sendirian. Masih betah di situ. Terus Nah, saksi ahli dalam persidangan kasus kopi cyanida Mirna Salihin yaitu Prof. Edi yang sangat itu sedang berbincang dengan Deddy Corbuzier mengatakan jika Jessica enggan dipindahkan ke sel lain atau digabung dengan narapidana lain. Kata Prof. Edi, jadi ketika Jessica dipindahkan, ketika ditawarkan untuk dipindahkan, Jessica menolak. Dia bilang dia di situ lebih tenang, dia bisa melakukan meditasi dan lain sebagainya, ungkap Prof. Edi dalam podcastnya Deddy Corbuzier. Pernyataan Deddy Corbuzier ini dinilai blunder. Ruang tahanan Jessica yang dilihat Deddy Corbuzier itu adalah setelah 3 tahun dan bukan sel tikus. Makanya Deddy Corbuzier beranggapan itu bukan sel tikus. Lalu, ada pernyataan dari Jessica langsung yang memang menurut pengakuannya kalau dia memang pernah berada di sel tikus atau di sel T. Semuanya pada keluar, banjir, dalam sel saya. Dan saya harus tidur di situ. Ini nih yang lagi rame, perkara Jessica beneran disalti atau enggak. Kan sekarang yang lagi beredar itu kan isunya kayak Jessica itu palsu. Dia lo nggak disalti, dia sendiri yang nggak mau dipindah. Dia sendiri yang mau meditasi di situ, nggak mau nyampur sama tahanan lain. Ini aku mau ngelurusin ya, Jessica itu pernah disalti ketika dia masih dalam proses pengadilan, belum dihukum. Nah, video yang beredar yang dia bilang dia nggak mau campur sama tahanan lain, mau sendiri aja, mau bertapa, meditasi, itu adalah video setelah dia 3 tahun ditahan. Jadi menurut persidangan sebelum ada putusan hukuman, Jessica itu pernah ditaruh di sel T yang lampunya nggak mati, ada tikus, kalajengking, hujan kecoa. Dan itu semua dia sampaikan di persidangan. Harusnya lo ya, dia nggak mungkin bohong di persidangan. Kalau sampai itu bohong udah pasti di-cut, dipotong sama jaksa, hakim, dan kan juga banyak polisi-polisi di sana. Oke, jadi video yang beredar yang dia bilang nggak mau dipindah, dia mau di situ aja memeditasi, itu adalah video setelah dia sudah ada putusan hukuman penjara dan udah berjalan 3 tahun. Jadi ya, itu bukan selti memang. Lalu, Deddy Corbuzier belak-belakan mengatakan jika orang normal pasti sudah auto gila ketika dimasukkan ke dalam sel tikus tersebut. Namun ia mengaku lantaran heran kepada Jessica terlihat baik-baik saja meski mendekam di sel tikus. Katanya, sel tikus kalau orang normal
Harusnya seminggu udah gila, tapi dia bisa keluar normal dan sebagainya. Lalu bisa membolak-balikan kata-kata. Kalau memang benar Jessica Wongso pelakunya, psikopat dia, kata Deddy Corbuzier. Sel tikus kalau orang normal harusnya seminggu gila. Iya. Dia keluar bisa normal dan sebagainya, lalu bisa membulak-balikan. Kalau memang benar Jessica Wongso pelakunya, psikopat. Deddy Corbuzier berani menyatakan kalau Jessica tidak pernah di sel tikus. Hal ini menuai perdebatan, dan ditemukanlah bukti oleh netizen kalau Jessica benar-benar pernah di sel tikus. Pablo Benua yang ikut andil bersama Otto Hasibuan yang coba mengangkat kasus ini lagi, mengatakan Deddy Corbuzier itu bisa menyebarkan berita sesat ke masyarakat soal sel tikusnya Jessica ini. Bahkan Pablo Benua yang diucapkan Deddy Corbuzier itu berpotensi ke jalur hukum, padahal dia kan TNI walau titular. Tapi dia tidak berhati-hati dengan ucapannya yang keluar dari mulutnya sendiri. Tapi yang membuat gua khawatir adalah ketika ada suatu konten yang mana diduga menyebarkan berita bohong di dalam ruang publik. Sehingga menurut gua ada satu bentuk pembiaran dari negara terhadap orang tersebut untuk menyebarkan berita-berita bohong kepada publik. Sehingga ini bukan lagi berita positif. Ini menjadi sangat negatif dan dapat merusak merusak generasi bangsa kalau menurut gua mencurigai itu, gua menduga itu kalau Deddy Corbuzier mungkin membuat konten tersebut untuk menutup-nutupi sesuatu, mungkin gua duga itu. Kenapa? Sebenarnya gampang sekali sih, ketika dia ucapkan bahwa saya udah cek sel tikus itu nggak ada, gua ikutin gayanya, saya sudah cek. Iya kan, dia bilang gitu kan, sel tikus itu nggak ada, bahkan saya punya buktinya, kan itu dia sampaikan itu kan. Setelah itu dia ucapkan, di depan dia ada seseorang yang mana orang tersebut merupakan saksi ahli daripada jaksa pada saat itu, yaitu Prof. Edi, yang kebetulan saat ini menjadi tersangka. Saya kira bisa jadi akan ada pertimbangan untuk melakukan pelaporan terhadap Deddy Corbuzier. Bisa jadi akan ada upaya hukum untuk itu. Karena menurut gua apa yang diucapkan oleh Deddy Corbuzier adalah ucapan yang cukup fatal. Dan ucapan-ucapan tersebut gua kategorikan sebagai ucapan yang menyesatkan masyarakat. Bahwa saat ini dia adalah anggota TNI, meskipun itu tituler kan begitu. Sehingga kalau kita ingin mencoba memproses hukum tersebut, melakukan tindakan atau upaya hukum, maka kita bisa lakukan dua gendang itu. Mungkin kita bisa laporkan secara pidana dan kita juga bisa melaporkan etik di dalam institusi TNI itu. Gitu sih. Kalau itu sudah menyesatkan masyarakat, masa ada pembiaran dari Kemenhan terhadap orang tersebut? Kan begitu? Masa ada pembiaran? Sehingga saya menyarankan kepada Kemenhan untuk cabut kepangkatan tersebut. Udahlah, saatnya lu muncul di publik, bertanggungjawabkan ucapan itu gitu. Pak Beni ini adalah mantan Kasubdit Pamtah Polda Metro Jaya. Oke, aku mau nanya balik lagi ke Selvi. Pada saat menjabat selama 8 tahun, Bapak pernah bertemu dengan Jessica Wongso? Pernah. Pada saat itu pas awal masuk dia langsung di selfie atau di kamar dulu? Di ruang kamar biasa dulu? Seingat Bapak. Setahu saya sih dia di selfie. Langsung ya? Iya, dia setahu saya dia di selfie dan dijaga khusus oleh polwan. Oh, dijaga khusus? Iya. Di luar selfie-nya itu berarti di depan Iya, pintunya ada polwan yang piket untuk menjaga. Oh, berarti selfie itu adalah permintaan penyidik? Iya, karena kasus ini besar, dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak-tidak kalau anggota Polri, Polki jaga kan kurang tepat. Iya, karena banyak sekali harus diawasi ya. Supaya berinteraksinya enak. Ya polwan, pimpinan, sesama wanita ya. Pimpinan untuk memberikan tugas kepada polwan untuk melakukan pendekatan sehingga dia tidak stres, ada keluh kesah, seperti itu. Berapa lama itu Pak di Jessica di sel itu? Agak lama juga ya. Agak lama. Yaitu mungkin atensi khusus ya. Kisarannya 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan? Mungkin kurang lebih selama dia di sana ya. Selama di sana? Kalau tidak salah, itu saya kan 1 tahun menjabat Kasubdit. Oh, jadi dia tidak pernah keluar masuk ke ruangan tahanan biasa ya? Maksudnya dia di selfie, dia kalau agak pengap dia bisa ngobrol di situ. Berarti sampai dia dipindahkan dia di selfie?
Kayaknya begitu.